Oke, teman-teman, travel kedua. Ini mungkin akan terdengar membosankan ya, harapannya semakin kesana saya semakin bagus untuk sharing, untuk cerita jadi storyteller, ataupun ya memang ini sebenarnya adalah sebuah refleksi dari perbaikan-perbaikan dari hari ke hari. Jadi goalnya kita akan maju terus, pokoknya asal ngomong, asal cerita, asal dongeng, yang penting ritual hariannya kejaga untuk 1000 hari ke depan. Kalau travel pertama kemarin tentang di tempat saya lahir, Yogyakarta, biar sederhana. Travel kedua adalah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta saya lahir, besar, cukup sampai SMP di sini, kemudian habis itu ngerantau. Tapi basically ya 12, 13, 14 tahun pertama hidup saya di sini. Dari sini saya belajar banyak hal menarik di Jogja yang saya mungkin sangat bersyukur. Saya bukan mungkin ya, saya sangat bersyukur bisa dilahirkan di Yogyakarta. Banyak hal-hal yang mungkin di kota besar tidak ditemukan, seperti kekeluargaan, pertemanan yang sangat erat. Kita keluarga besar masih saling dekat, saling ngobrol, saling diskusi. Kalau kita saling tolong menolong masih erat sekali gitu. Itu benar-benar saya rasakan. Memang sekarang ketika balik lagi ke Jogja, 5 tahun terakhir perbedaan terjadi banyak sekali ya dibanding 20 tahun lalu. Jogja jadi sangat-sangat Bhinneka Tunggal Ika. Hampir semua orang ada di Jogja, mungkin dari dulu juga, tapi tidak se-ekstrim sekarang. Kenapa? Karena percampuran antara banyak sekali mahasiswa, mungkin nggak tahu saya statistiknya, bisa jadi 50-50 lah mahasiswa yang dari dalam Jogja sama yang luar Jogja, atau lebih banyak yang di luar Jogja jangan-jangan. Karena benar-benar sekarang transportasi mudah, komunikasi mudah, jadi orang-orang yang mayoritas Jabodetabek, luar Jawa bahkan itu ke Jogja benar-benar kayak untuk sekolah, untuk kuliah, dan setelah kuliah ya juga nggak pulang langsung. Itu juga bagus. Di sini kita jadi makin terdiversify ya, artinya banyak sekali berbagai macam orang dari berbagai macam asal usul dan seterusnya. Yang paling kerasa macet itu kalau dulu Jogja kita kemana-mana bisa 10 menit, 15 menit. Sekarang kalau kita naik mobil bisa jadi di perempatan itu berhenti 1-2 kali gitu, 3 kali bahkan. Tapi kalau kita naik motor ya masih lumayan, motor langsung maju, nggak di perempatan ya langsung sampai depan. Jalan-jalan mulai dibikin satu arah, itu Jogja. Kemudian perkembangan sekarang teman-teman mulai geser, teman-teman pengusaha dari Kadin, dari HIPMI, dari teman-teman pengusaha lah, mereka mulai geser ke Kulon Progo di bagian selatan, ujung selatan DIY itu berbatasan langsung dengan pantai, bandara dibangun, dan di sana semua orang mulai berimajinasi, visualisasi, membayangkan, merealisasikan sebuah kota baru untuk ada di sana. Itu sangat-sangat seru. Artinya Jogja melebar. Kalau dulu Jogja itu ke utara, ke Sleman, semua mall ada di Sleman, semua bandara pun masuknya di Sleman, bahkan UGM itu masuknya ke Kabupaten Sleman. Sekarang ke selatan, artinya yang utara tetap berkembang, ke selatan juga tetap jalan. Artinya di sana saya akan melihat kayak 10 tahun deh maksimal ya, kira-kira 20 tahun ke depan itu kayak Kulon Progo pasti kenceng banget, karena semua orang kayak dari bandara, dan memang tidak ada memang sudah kerasa universitas pindah ke sana, rumah sakit pindah ke sana, hotel-hotel pindah ke sana, tempat wisata mulai dibikin di sana, dan seterusnya. Menariknya 5 tahun terakhir Gunung Kidul juga sangat-sangat populer sekali sebagai objek wisata. Itu kayak kalau kita lihat dulu 10 tahun yang lalu orang nggak kepikiran wisata ke Gunung Kidul, sekarang kayak semua ke Gunung Kidul. Banyak sekali objek wisata baru yang bukan ditemukan ya, karena dari dulu memang udah di situ ya, tapi dibikin industrinya, dibikin jalannya, dibikin tempat makannya, dibikin tempat nginepnya, dibikin bersih, dibikin pemandangannya, dibikin kamar mandinya. Itu kayak jadi wisata alam yang sangat menarik. Pantai-pantai Gunung Kidul, bukit-bukitnya, restoran-restoran yang di atas Gunung Kidul, Heha Skyview tuh yang lagi populer sekarang. Kalau sebelumnya Gua Pindul semua orang ke sana, dan seterusnya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat potensi, berbagai macam tempat ketika dikelola dengan benar oleh orang yang benar bisa menjadi sebuah objek wisata. Dan Jogja salah satu tempat paling favorit wisata di seluruh Indonesia. Ini juga reminder bahwa kita pengen masuk ke dunia pariwisata, dunia experience, dunia ngenalin rasa bahagia tuh gimana, rasa senang tuh gimana, rasa terharu tuh gimana, rasa terkejut tuh gimana, rasa sedih tuh gimana, rasa marah itu gimana gitu, kepada orang-orang untuk nyobain
wisata rasa tadi, di mana mereka akan merasakan pengalaman atau tour yang tidak hanya kuliner atau tidak hanya selfie, tapi masuk ke dalam diri mereka sambil senang-senang, sambil ketawa-tawa, tapi juga sambil mengenal dirinya lebih dalam. Jadi ini refleksi dulu, jadi kalau video nanti ditonton lagi 2030 tuh kayak Jogja kayak apa gitu, mungkin akan berubah lagi dan pasti berubah lagi. Namanya anicca, perubahan pasti terjadi, yang pasti hanya perubahan. Jadi penasaran juga ya kok 20 tahun lagi Jogja kayak apa. Kenapa ya? Karena kita sebenarnya terlibat dalam pembangunannya, kita semua lah. Baik teman-teman yang ngekos di sini, kuliah di sini, tinggal di sini, kerja di sini, usaha di sini. Itu video ini juga dibuat di Jogja, jadi sangat-sangat powerful. Thank you.